Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi untuk kelas 11 Bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Silahkan diamati gambar di samping. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Peristiwa tersebut merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut? Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga kalian masing-masing. Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, dan apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis. Dalam lingkup negara, apabila negara memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, dan dalam negara tersebut, berarti demokrasi telah dibudayakan. Artinya, nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada gambar musyawarah dalam lingkungan masyarakat. Di sini ada pelaksanaan pemilihan umum. Di sini juga ada musyawarah dalam lingkungan sekolah. Ini merupakan contoh bentuk perbuatan dan sikap yang demokratis. Nah, kita hari ini akan membahas apa itu demokrasi, hakikat demokrasi itu apa. Yang pertama, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, ini ya beliau, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Rakyat diberikan peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu demokrasi, mari kita lihat berikutnya klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Kalau kita lihat demokrasi, berdasarkan titik berat perhatiannya, ada 3 macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Jadi, negara-negara liberal itu sangat
menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Misalnya, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berorganisasi, dan lain sebagainya. Tapi dalam bidang ekonomi, semuanya diserahkan kepada rakyatnya masing-masing. Nah, yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Jadi ini merupakan kebalikan dari yang pertama tadi, demokrasi formal. Kalau yang kedua, yang paling ditonjolkan adalah menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sehingga bagaimana caranya rakyat itu bisa merasakan persamaan dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, kita lihat yang kedua, jika demokrasi dilihat berdasarkan bentuk ideologinya. Ada dua. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada dua demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pada masyarakat atau pemerintahan di Yunani kuno dulu, karena rakyatnya yang masih sedikit, sehingga sangat mungkin untuk melakukan demokrasi langsung karena mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam menentukan kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, pada intinya, demokrasi tidak langsung ini merupakan demokrasi yang biasanya dilakukan oleh negara-negara saat ini karena penduduknya yang sudah sangat banyak, yang tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Itulah tadi demokrasi dilihat dari klasifikasinya. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Mari kita lihat prinsip demokrasi.
Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip itu adalah: pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Itulah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Baik, itulah tadi materi kita hari ini mengenai hakikat demokrasi. Jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan dalam grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.